Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita kembali berbicara tentang masalah susu sapi yang akan kita produksi. Kita bicara ke segmen ketiga, yaitu untuk dewasa. Apa yang terjadi pada orang dewasa sehingga perlu kita membuat produk susu, karena ini makanan ya, jadi makanan lengkap yang kemudian familiar juga, sehingga ketika kita diberi sentuhan yang baik, maka akan menjadi makanan yang mengandung suplemen yang bisa memberikan apa-apa yang dibutuhkan kita, membantu ya, istilahnya membantu sesuatu yang dibutuhkan kita. Yang pertama, pada orang dewasa itu ketika dia remaja, belum menikah, seluruh yang dia makan energinya untuk dia. Pengeluarannya itu ya di fisik dan pikiran saja. Itu, fisik dan pikiran saja. Tapi begitu dia sudah menikah, ada aktivitas seksual. Dia akan keluar sperma, dia keluar sel telur misalnya di menstruasi, atau dia mengeluarkan orgasme pada perempuan, itu juga mengeluarkan energi yang besar. Nanti dia hamil, kemudian melahirkan, itu menguras energi yang banyak. Kalau laki-laki hubungan seksual yang lebih ya, misalnya sehari sekali, 2 hari sekali, ditambah pekerjaan, beban pikiran yang bertambah ketika ada anak, harus butuh rumah, kendaraan, itu akan membuat energi dan nutrisinya dia terserap dengan banyak. Sehingga orang yang sudah menikah itu penurunan di energi dan fisiknya itu drastis. Yang tadinya dia bisa olahraga tiap hari, sekarang karena dia bekerja, memenuhi kebutuhan, fokus kepada pemenuhan kebutuhan, maka olahraganya berkurang. Akhirnya olahraganya jarang, nutrisinya juga kurang, kemudian dia beban pikiran psikisnya banyak, akhirnya terjadi penurunan yang sangat drastis itu. Nah, kita mencoba ketika proses penurunan ini bisa kita hambat sehingga tidak terjadi begitu cepatnya. Itu. Makanya kita butuhkan satu produk yang lengkap. Satu, memberikan nutrisi kepada dia, kemudian memberikan energi kepada dia, agar dia bisa menjaga organ yang bergerak, organ yang ada di dalamnya tubuhnya dia, memelihara. Energi, nutrisi digunakan untuk pemeliharaan organ. Kemudian yang ketiga, bisa mencegah terbentuknya atau serangan patogen yang masuk ke dalam tubuhnya dia. Nah, kelemahan daripada energi, nutrisi dan sebagainya yang paling kental itu memakan energinya dia, sehingga dia memakan energi dan nutrisi yang membuat dia yang pertama, langkah yang pertama yang dia lemah adalah energi dan darahnya dia. Maka muncul lemah, letih, lesu. Nah, lemah, letih, lesu, berkunang-kunang, kurang darah, terus mulai blank, pikirannya juga menurun. Ini di tahap pertama. Nanti di tahap kedua itu lebih jauh lagi ke dalam, akhirnya menjadikan urat otot itu menjadi lemah. Jadi fungsi-fungsi geraknya itu terganggu. Mulai dari tulang belakangnya bengkok, kemudian tulang belakangnya tidak pada tempatnya, otot uratnya lemah, kemudian dia tidak bisa mengangkat beban yang tadinya bisa diangkat. Itu karena kelemahan ini. Nah, ini kalau bisa dari sekarang kita cegah gitu. Sebab kalau dia minum obat itu 1 botol, 20, 30, lama-lama jenuh dia, blenger. Tapi kalau bentuknya minuman kayak kopi, kayak susu dan sebagainya, dia tidak merasa sedang minum obat, tapi dia sedang minum susu ya. Nah, ini yang mau kita buat itu di khusus segmen orang tua sampai manula ya, itu dimana banyak kasus sesudah minum susu, dulu kita buat susu kambing, sudah sampai sekarang masih ada, namanya lansia untuk orang-orang yang sudah lanjut, itu mempengaruhi betul kepada moodnya dia, kepada urat ototnya dia menjadi lebih kuat lagi. Nah, ini kita mau merancang di susu sapinya. Betul. Jadi
susu sapi ada 3 segmen ini. Yang pertama Yuki Milk untuk anak-anak, yang kedua Co9 untuk remaja, yang untuk orang tua itu adalah Osmilk ya, Osmilk. Osmilk itu tulang. Jadi untuk sebenarnya bahasanya itu lebih tepatnya ke urat otot dan energinya dia. Bagaimana urat ototnya ditambahi nutrisi, ditambahi cairan, ditambahi energi sehingga terpelihara. Kemudian ada lembab, dingin dan sebagainya yang kemudian mengganggu di organ tersebut bisa diatasi, bisa direduksi lah paling tidak. Nah itu akan menyebabkan proses penurunan di tubuhnya dia akan berkurang. Jadi penuaan dininya itu jadi lebih lama lah. Jadi orangnya kelihatan lebih awet muda. Itu bahasanya seperti itu yang hendak kita sampaikan. Kemudian pembuluh darah itu yang kemudian mengeras kita coba agak lebih lenturkan. Jadi tidak mengeras dengan tempo yang cepat dan sebagainya. Sehingga akan mempengaruhi kepada tensi nanti sistolik, diastolik itu jadi lebih stabil. Nah itu ingin kita hadirkan dalam bentuk produk dalam susu, namanya Osmilk, yaitu susu sapi khusus untuk orang tua sampai manula. Itu seperti itu. Nah ini yang kita rencanakan lah. Mudah-mudahan apa yang kita teliti selama ini kemudian kita hadirkan dalam bentuk makanan minuman kesehatan bisa kemudian dimanfaatkan oleh Anda semua dan dibuktikan apa-apa yang sudah kita sampaikan apakah seperti itu atau tidak. Mudah-mudahan Anda termasuk bagian yang bisa membuktikan itu dan merasakan manfaatnya, karena tidak mungkin semua orang bisa cocok. Karena kalau semua orang bisa cocok namanya makanan pokok. Itu aja tidak ada yang nasi tidak mau, ada yang kentang. Itu bahasanya seperti itu. Jadi kita berusaha secara umum untuk masyarakat Indonesia, bahkan di luar Indonesia itu masih bisa mengkonsumsi itu untuk memperoleh apa-apa yang saya sampaikan tadi. Sehingga dia menjadi sehat, tidak mudah cepat lelah, tidak mudah cepat bermasalah di organ geraknya, terus kemampuan berpikirnya tidak cepat lupa, kemudian wajahnya tidak cepat tua. Nah ini biasanya maunya orang-orang yang sudah menikah ke sana, sudah berumur itu maunya yang seperti ini. Nah kita mencoba memberi jawaban terhadap persoalan itu dalam bentuk produk Osmilk. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.